Cara meningkatkan keyakinan diri atau self-belief. Jadi, kualitas dari hidup kita atau apa yang kita bilang sebagai realita, keadaan di luar sana, sesuatu yang 3 dimensi, fisik, sesuatu yang bisa dirasakan, disentuh, dicium, dan didengar, itu tergantung dari kualitas keyakinan diri kita sendiri atau self-belief. Jadi, kalau kita ingin merubah kualitas kehidupan kita, itu artinya kita harus meningkatkan atau mengganti keyakinan diri kita atau self-belief. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Nah, aku akan membacakan 2 quotes dari Neville Goddard yang menurutku melandasi dari pengertian hal ini sebelum nanti kita akan lanjut untuk membahas bagaimana sih caranya kita bisa meningkatkan keyakinan diri kita atau self-belief. The world is a mirror, forever reflecting what you doing within yourself, alias dunia itu adalah kaca yang selalu merefleksikan apa yang terjadi terhadap diri kita atau di dalam diri kita. Apa yang kita pikirkan dengan perasaan atau emosi adalah fakta yang sebenarnya. Apa yang terjadi di dunia fisik hanyalah bayangan yang mencerminkan realitas imajinasi kita. Jadi, apa keyakinanmu saat ini terhadap dirimu sendiri, darling? Apapun itu, hasilnya adalah apa yang kamu rasakan saat ini. Misalnya, dirimu merasa, aduh, aku nggak suka dengan hasilnya, aku pengen berubah. The good news is kita bisa merubahnya. Nah, cara yang pertama itu adalah kita cari dulu apa keyakinan tentang diri kita sendiri yang negatif. Biasanya kita melakukan self-talk atau ngomongin diri kita sendiri itu seperti apa. Misalnya, aku itu nggak cantik, badanku jelek. Atau mungkin aku merasa nggak layak, aku merasa mungkin sekarang kan lagi dipopulerkan itu seputar kalau cewek melakukan hal ini, hal itu, hal ini, hal itu terlalu banyak terhadap cowoknya itu kamu itu seperti keset gitu kan. Nah mungkin teman-teman merasa, ih aku seperti itu tuh ciri-cirinya, berarti aku keset dong. Nah itu nggak baik juga ya. Bukannya membantu ya, bukannya self improvement, malah kamu memasukkan ke dalam dirimu, itu nggak baik ya. Seharusnya diganti aja menjadi I am badass, alias aku serba bisa, aku bisa masak, aku bisa ini, aku bisa cari uang, aku bisa ini. Nah selain itu kita juga kan sebenarnya makhluk elektromagnetik, yang artinya apapun yang kita bawa, embel-embel itu yang kita adopsi dari luar karena kita mendengarkan seorang coach melabeli seseorang yang serba bisa sebagai keset, kemudian kita merasa bahwa diri kita itu adalah keset misalnya, atau mungkin teman kita yang ngelabelin kita, kamu terlalu gemuk misalnya, atau kamu terlalu hitam. Nah ini buat aku nih, kamu terlalu hitam deh, nggak cakep gitu. Yang cakep itu putih. Atau misalnya, oh kamu terlalu kurus, atau rambutmu terlalu panjang, kesannya tuh kayak orang deso gitu kan, nggak gaul, nggak keren, coba dipotong, dikasih warna. Apapun itu, bikin list aja dulu, kita bikin list. Nah nanti, karena gini, kalau kita mau bersih-bersih, mau cari tahu masalahku di mana, bagaimana cara aku ngomongin diriku sendiri itu, kita nggak akan pernah tahu, kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah itu kalau kita belum melihat masalahnya di mana. Jadi silakan ambil bukunya, langsung kita journaling, bikin list apapun kepercayaan atau keyakinan dirimu terhadap dirimu sendiri yang negatif. Nah, setelah itu kita melakukan reverse engineering atau rekayasa terbalik, alias kita mencari fakta seputar diri kita yang positif, yang bagus, atau mungkin dari label-label yang tadi yang disebutkan, oh kalau orang yang serba bisa itu sebagai keset, mungkin kita bisa rubah sebagai seseorang yang mandiri, seseorang yang serba bisa, atau kalau bahasa Inggris mungkin agak kasar dibilangnya kan badass gitu ya, tapi maksudnya itu ya itu tadi, pokoknya keren banget deh gitu, pokoknya serba bisa, pinter, mandiri, maju, bagus gitu. Usahakan jangan melabeli diri kita sendiri dengan sesuatu yang negatif. Usahakan cari sesuatu yang bagus. Misalnya kalau di aku itu kan misalnya kulit nih, kulitku hitam gitu, aku ganti aja sebagai exotic. Nah, yang selanjutnya kita menjadi terobsesi untuk menjadi lebih baik, dari mulai kita belajar mengumpulkan sebuah informasi atau knowledge dari sana sini. Caranya terserah ya, bebas, bisa dari buku, bisa dari seseorang, dari program coaching, bisa online course dan lain sebagainya. Kemudian mengaplikasikannya atau melakukannya, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi kita bisa level up atau menaikkan kualitas kita, menaikkan skill kita. Karena banyak sekali orang yang suka baca, suka kursus bolak-balik ke semua orang, tapi hidupnya nggak berubah gitu-gitu aja ya. Itu tadi, karena kamu cuma ambil-ambil aja ya, input, nggak ada outputnya. Nah, sebaiknya itu kita input, langsung di output ya, atau dikeluarkan, dilakukan sebuah aksi, karena knowledge plus action itu power. Jadi artinya kalau kita sudah ambil banyak sekali informasi, kalau kita praktekkan secara langsung, itu artinya power, atau kita akan memiliki kekuatan. Nah, yang ketiga itu adalah cari kekuatan atau kemampuan alami kita. Setiap orang itu dilahirkan dengan natural ability masing-masing. Jadi semua orang itu berbeda-beda, balik lagi ke yang ngomongin tadi ya. Ada orang yang memiliki bakat di seputar musical atau musik atau sound. Ini contohnya bapaknya anak-anak. Jadi kalau dia mendengarkan sebuah musik atau bahkan alam liar kayak itu ya, wild, dia bisa mendengar atau bisa ya hearing, mendengar sebuah sound atau musik yang aku nggak bisa dengar, yang aku nggak ngeh gitu. Kalau misalnya dengerin musik ya, dia suka bilang, kamu dengar nggak cik-cik dengan tempo sekian, atau kamu dengar nggak yang angels voice songnya di sini di sana, kamu dengar nggak gitarnya itu ketukannya ganjil atau inilah itulah. Aku nggak sama sekali nggak dengar. Pokoknya aku dengerin musik ya enjoy aja gitu ya, secara utuh, gambreng gitu ya, gludak seutuhnya gitu. Maaf, aku campur-campur pakai bahasa Jawa karena aku di sini seringnya kan pakai bahasa Inggris atau bahasa ngapak-ngapak. Jadi bahasa Indonesia hanya sama teman-teman aja ya. So anyway, balik lagi, buat aku nggak seperti itu. Aku tidak memiliki kemampuan seputar sound atau musical ya istilahnya. Nah, ada orang yang memiliki kemampuan di visual lebih dari yang lain. Nah, aku termasuk di kategori ini. Aku bisa melihat kayak sinar-sinar atau mungkin aura atau sesuatu lah visual itu yang orang lain mungkin tidak bisa melihat. Ada juga orang yang terlahir dengan bakat yang jenius seperti Nikola Tesla. Dia terobsesi sama listrik, sama petir. Jadi dia bisa berkomunikasi sama petir, dia memiliki kamar khusus di hotelnya itu. Intinya setiap orang memiliki kemampuan natural ability yang berbeda-beda. Nah, cari tahu, say. Kira-kira kemampuanmu itu apa? Coba tulis di komen, karena aku penasaran ya, aku pengen tahu mungkin ada yang sesuatu ability yang kita semua belum pernah tahu. Jadi silahkan di-share, di komen. Please, I want to know more about you. Nah, yang terakhir itu adalah kita memvisualisasikan kesuksesan kita atau keyakinan diri kita itu. Kita rubah, misalnya kita keadaan ekonominya nggak baik, kita visualisasikan yang baik. Karena otak kita itu tidak bisa membedakan antara yang nyata beneran sudah terjadi atau yang hanya di imajinasi kita saja atau di visualisasi kita saja. Kemudian dimanapun kita menempatkan fokus kita, perhatian kita, atensi kita, hal itu akan berkembang, energinya akan meningkat di area tersebut. Jadi kalau kita visualisasi, rajin-rajin visualisasi tentang kesuksesan kita, itu artinya kesuksesan kita itu memiliki energi yang lebih besar, yang eventually atau pada suatu saat akhirnya itu akan collapsing the wave ya. Nah, collapsing the wave ini artinya kita akan membuat gelombang itu menjadi sebuah partikel. Dari partikel itu akan dipadatkan dan menjadi sebuah kenyataan atau yang kita bilang realita 3 dimensi. Nah, hal ini juga diketahui oleh orang-orang lain ya, atau orang-orang yang sangat pintar atau yang biasa kita sebut sebagai the 1%. Jadi mereka selalu menggunakan visual itu kan segala sesuatu yang bisa dilihat, bisa berupa berita misalnya di media, atau bisa berupa film ya Hollywood gitu kan, untuk menciptakan apa yang mereka inginkan atau planningnya mereka, atau menciptakan sebuah dunia yang mereka inginkan. Pokoknya sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang you know. Nah, daripada kita menggunakan energi kita kasihkan ke orang-orang tersebut dan menciptakan sebuah dunia yang sudah pasti dirimu nggak mau ya kan. Kalau aku sih nggak mau, saya. Itu kenapa aku nggak pernah nonton film ya. Nah, karena aku nggak mau mensupport atau memberikan energi 2 jam loh, saya. 2 jam kita
nonton nangis-nangis, sedih atau ketakutan, yang artinya aku membantu untuk menciptakan collapsing the wave, atau ya itu tadi ya, menciptakan partikel yang kemudian menjadi nyata. Banyak sekali loh, bisa dibuktikan apa yang terjadi saat ini selama 2 tahun terakhir itu sebenarnya sudah dilakukan dalam berupa film beberapa tahun yang kebelakang ya, mungkin kayak 10 tahun yang lalu dan lain sebagainya ya, dan masih lanjut. Alright, jadi maksudku di sini daripada kita habiskan 2 jam kita itu, energi kita selama 2 jam itu, pikiran dan perasaan, ingat ya tadi apa yang dikatakan Neville Goddard, untuk orang lain, kenapa kita tidak gunakan 2 jam itu untuk diri kita sendiri? Mungkin bisa melakukan visualisasi sambil meditasi, mungkin bisa melakukan visualisasi sambil scripting, mungkin bisa melakukan visualisasi sambil melakukan neurographic art selama 2 jam untuk menciptakan apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. So anyway guys, aku harap bisa membantu, dan jangan lupa untuk komen di bawah apa natural ability-mu ya, atau kemampuan yang kamu miliki yang secara natural dari lahir. Pokoknya komen di bawah karena aku beneran pengen tahu. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.